Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurleli Kodriyati, semester 6 Prodi Perbankan Syariah Universitas Kyai Haji Abdul Halim. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang PSAK 104, yaitu membahas tentang istisna. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu terlebih dahulu konsep dasar PSAK 104. Nah, istisna ini merupakan sebuah perjanjian dengan kontrak dengan produsen untuk memproduksi suatu barang tertentu dengan deskripsi khusus dengan harga tertentu. Nah, akad istisna ini adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual, pembuat atau sani. Nah, Fatwa DSN MUI adanya PSAK 104 ini yang diciptakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia IAI ini memiliki tujuan untuk mengatur tentang istisna. Hal tersebut diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan atau menerapkan transaksi syariah transaksi istisna. Nah, baik sebagai penjualan maupun pembeli. Nah, lembaga keuangan syariah adalah badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan, finansial aset maupun non-finansial atau aset real yang berlandaskan dengan konsep syariah. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang dimaksud oleh IAI pada PSAK 104 antara lain yaitu lembaga keuangan berbasis bank seperti bank syariah yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang kedua yaitu lembaga keuangan syariah dan bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan dan dana pensiun. Nah, yang ketiga yaitu dan lembaga keuangan ini yang sudah diberi izin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi istisna. Nah, untuk selanjutnya yaitu pernyataan yang ada dalam PSAK 104 ini hanya diperuntukkan untuk peraturan transaksi istisna. Nah, untuk penyajian laporan keuangan syariah PSAK 104 ini yaitu dalam penyajian istisna sudah dijelaskan dalam PSAK nomor 104 tentang akuntansi istisna, yaitu penjual harus menyajikan piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir, dan tercemin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan tercemin penjual kepada pembeli akhir dalam laporan keuangan. Nah, pembeli ini juga menyajikan utang istisna sebesar tagihan dari produsen yang belum dilunasi, dan aset istisna dalam penyelesaian sebesar kapitalisasi biaya perolehan dalam laporan keuangan. Nah, dalam pengakuannya yaitu ini, adapun penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang secara sederhana untuk integritas dalam penerapan atau perlakuan akuntansi PSAK 104 dalam lembaga keuangan syariah. Nah, yang pertama yaitu ada pengakuan. Nah, dalam akuntansi pengakuan merupakan sebuah proses dalam penetapan untuk memenuhi kriteria pencatatan dalam suatu kejadian, nah, atau peristiwa dalam catatan akuntansi. Nah, sehingga kejadian atau peristiwa tersebut akan menjadi bagian dari yang melengkapi umur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban yang nantinya akan termuat pada laporan keuangan dari entitas pelaporan yang bersangkutan. Nah, yang kedua itu ada pengukuran. Nah, pengukuran ini merupakan sebuah proses dalam penempatan nilai uang guna mengakui dan memasukkan pada setiap pos pada laporan keuangan. Nah, pengukuran ini terdapat pos-pos laporan keuangan ini menggunakan mata uang rupiah
dan transaksi yang menggunakan mata uang asing maka harus dikonversi terlebih dahulu, yang kemudian wajib dinyatakan dalam mata uang rupiah. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada ini penyajian. Nah, berdasarkan PSAK 104, penyajian rekening yang terkait dengan transaksi istisna dan istisna paralel ada antara lain yaitu ada piutang istisna, piutang dan utang istisna. Nah, apa sih piutang istisna? Nah, piutang istisna ini yang timbul karena pemberian modal utang istisna oleh bank syariah. Nah, yang kedua itu ada piutang yang timbul karena penjual tidak dapat memenuhi kewajiban dalam transaksi istisna. Nah, yang ketiga ini ada utang istisna. Nah, utang istisna ini timbul karena bank menjadi penjual barang istisna yang dipesan oleh nasabah pembeli. Nah, yang untuk selanjutnya yaitu ada pengungkapan. Nah, hal yang harus diungkapkan dalam catatan atau laporan keuangan itu dalam istisna atau istisna paralel antara lain yaitu satu, rincian piutang istisna dan utang istisna berdasarkan jumlah waktu, jenis valuta piutang Indonesia, piutang istisna dan utang istisna kepada penjual yang memiliki hubungan istimewa, dan yang ketiga yaitu besarnya modal usaha istisna baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun yang biayai secara bersama dengan bank atau pihak lain. Nah, untuk yang keempat yaitu jenis dan kuantitas barang pesanan. Nah, berikut teknis perhitungan atau penjualan transaksi istisna untuk mengembangkan klinik. Di sini akan menjelaskan tentang transaksi biaya akad pra sebagai penjual. Nah, misal ada kasus yaitu pada tanggal 5, contoh aja ini ada kasus pada tanggal 5 Februari 2023. Nah, untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang. Nah, Bank Berkah Syariah telah mengeluarkan ke sejumlah XXX atau jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya akan mencontohkan tentang studi kasus yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, yang dimana di sini kita tanggal yaitu tadi tanggal 5 bulan 2 2000. Nah, di sini yaitu pada debit itu keterangan yaitu ini keterangan itu beban pra akad yang ditanggungan, beban pra akad yang ditanggungan. Nah, ini masuk ke debit. Nah, untuk kas itu masuk ke kredit. Tahu jurusnya aku. Nah, dalam laporan keuangan, beban pra akad dalam neraca pada bagian aset lancar dengan perlakuan seperti memperlakukan beban biaya di muka. Nah, akan tetapi karena rekening ini bersifat sementara, biasanya saldo rekening ini adalah 0 dan disajikan pada laporan keuangan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada penandatanganan akad dengan pembeli. Nah, di sini pada akad ditandatangani antara bank dengan pembeli tidak ada jurnal yang harus dibuat untuk mengakui adanya jual beli istisna. Akan tetapi adanya kesepakatan jual beli istisna ini menyebabkan pengeluaran akad diakui sebagai biaya istisna. Berdasarkan PSAK 104 ini, misalnya aja langsung ke studi kasus ya, misal kasus dari Ursila dengan Bank Berkah Syariah di atas transaksi istisna. Jadi disepakati pada tanggal 10 Februari, maka jurnal pengakuan beban pra akad menjadi biaya istisna adalah sebagai berikut. Yaitu kan tadi pada tanggal 10 bulan 2 2000. Nah, ini masuk
dengan keterangan dari debit biaya istisna yaitu masuk ke debit dan beban praakad yang ditandatangani. Beban praakad yang ditandatangani. Ini masuk ke kredit. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kita akan membahas tentang pembuatan akad istisna paralel dengan pembuatan barang bank sebagai pembeli. Nah, seperti halnya saat akad istisna paralel disepakati dengan pembuatan barang, tidak ada jurnal yang harus dibuat terkait dengan kesepakatan jual beli. Nah, berdasarkan PSAK 104 ini disebutkan bahwa biaya perolehan istisna paralel terdiri atas biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas, biaya tidak langsung yaitu biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad, dan yang ketiga yaitu semua biaya akad produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Nah, yang ini yaitu yang selanjutnya yaitu penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual pembuat barang istisna. Nah, langsung aja, misal ada dalam studi kasus yaitu disebutkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 termin, yaitu pada saat penyelesaian 20%, 50% dan 100%. Nah, misalkan ada perjalanannya realisasi tagihan ketika tercermin tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut. Seumpama contohnya yaitu ini nomor tingkat penyelesaian Oh, ini mungkin lanjut aja ya. Nah, ini kita lanjut saja, yaitu Rp 30 juta setiap tanggal 10 mulai bulan April, maka jurnal untuk mengakui 5 kali penagihan piutang istisna kepada penerimaan pembayaran dari pembeli tersebut adalah sebagai berikut. Nah, mungkin lanjut saja ya, lanjut ke implementasi akuntansi istisna pada lembaga keuangan syariah. Nah, implementasi akuntansi istisna pada lembaga keuangan syariah adalah cara untuk mencatat transaksi jual beli dengan skema istisna dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, adapun dalam lembaga keuangan syariah ini memiliki langkah implementasi akuntansi istisna, antara lain yaitu ada pencatatan awal, pencatatan pendapatan, pencatatan pembayaran, pencatatan biaya produksi, dan pencatatan laba. Nah, lalu ada kesesuaian fatwa DSN terhadap penerapan akuntansi istisna di lembaga keuangan syariah. Nah, berdasarkan dengan Syariah Nasional nomor 22 DSN MUI 3/2000. Nah, kesesuaian fatwa DSN terhadap penerapan akuntansi istisna di lembaga keuangan syariah. Nah, berdasarkan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 22 DSN MUI 2002 tentang jual beli istisna paralel, dijelaskan bahwa jika LKS lembaga keuangan syariah melakukan transaksi istisna untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah. Nah, berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 6 DSN MUI 2000 tentang penjualan jual beli istisna adalah istisna di perbankan syariah diterapkan pada pembiayaan istisna paralel. Nah, dalam kontrak istisna ini pembelian biasa aja mengizinkan pembuat menggunakan
kontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Nah, akad istisna ini dilakukan dengan ketentuan harus jelas ciri-cirinya, dapat diakui sebagai utang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan dilakukan kemudian hari, dan waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, dan pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Nah, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesanan memiliki hak khiyar, hak milik untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Nah, mungkin demikian pembuatan dalam kontrak istisna atau pembahasan mengenai istisna, yaitu bisa saya simpulkan PSAK 104 ini bertujuan untuk memberikan pedoman tentang bagaimana menyajikan laporan keuangan konsolidasi dengan tujuan memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada para pemangku atau pemakai laporan. Nah, standar ini mengatur tentang penyatuan entitas anak ke dalam laporan keuangan induknya. Mungkin sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.